Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Kita mulai aja ya, sembari nunggu yang lain. Baik, Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, pada pagi hari ini kita kembali berjumpa ya, di pertemuan yang kelima, ya. Kelima, itu mengenai Pancasila sebagai sumber etika, ya, dan hukum, ya. Coba share screen ke politik, ya. Siapa yang belum diupload? Yang belum masuk lagi, ya. Oke, Pancasila sebagai etika politik, etika, ya, pengertian nilai, norma, dan moral. Etika politik dan nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai apa itu etika, ya, apa itu nilai, norma, dan moral, dan etika politik. Bagus sekali ya yang etik, ya. Ini etik atau etika dan etika sebagai merupakan dasar moral. Jadi etika itu dasar moral. Nah, jadi yang menjadi dikatakan sebagai etika itu dasar moral, yaitu nilai-nilai tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan berkaitan dengan hak dan kewajiban. Sebagai pedoman perilaku, ya, etika juga dikatakan sebagai pedoman perilaku, sikap atau tindakan yang diterima, ya, yang diterima dan diakui sehubungan dengan kegiatan manusia atau kelompok tertentu. Merupakan persoalan pendidikan, memberikan contoh yang benar dan pelayanan untuk mempraktikkan perilaku moral dengan dialog yang jujur. Dan etika ini merupakan proses pembelajaran mengenai benar dan salah, kemudian merupakan melakukan hal yang benar, ya. Nah, merupakan dasar moral. Kita ada Pancasila, ya. Dasar moralnya itu berarti pertama berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, ya. Berdasarkan kepada kemanusiaan yang adil dan beradab, berdasarkan kepada persatuan, berdasarkan kepada kepemimpinan, ya, kebijaksanaan, hikmat, yang adanya perwakilan, ya, dan moral bagaimana adanya kesamaan, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, berarti dasar moral kita tuh dari situ, ya, dari bagaimana nilai-nilai ketuhanan, ya. Nah, berarti kalau sila pertama ini diserahkan kepada agama masing-masing, ya, penganut agama masing-masing, berarti, ya. Nah, bagaimana kalau yang Islam, ya, bagaimana yang Kristen, bagaimana yang Katolik, ya, bagaimana yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu mungkin, ya, atau yang lainnya, ya, penganut-penganut yang lainnya, ya. Nah, itu semua dasarkan pada nilai-nilai ketuhanan yang diserahkan pada penganut agama masing-masing, ya. Nah, situ bagaimana melihat baik dan buruknya menurut agama masing-masing, ya. Nah, begitu pula sebagai pedoman perilaku, sikap atau tindakan. Berarti sikap dan tindakan ini juga harus sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan. Bagaimana
agama menyuruh sopan santun, ya perilaku, ya yang baik, ya. Juga bagaimana kita menjalankan kemanusiaan, ya kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Bagaimana kita melakukan suatu perilaku yang mencerminkan persatuan, ya tidak berpecah belah, ya tidak apa namanya provokasi atau menciptakan suatu kegaduhan, ya. Nah, lalu bagaimana merupakan persoalan pendidikan, ya. Dan pendidikan ini juga harus mengacu pada nilai-nilai ketuhanan, ya, mengacu pada nilai-nilai kemanusiaan, ya. Bagaimana nih, ya sebagai seorang hamba Tuhan, kalau dalam sabda hamba Allah, ya. Nah, itu apa namanya dapat memberikan contoh yang baik, ya, memberikan contoh yang baik. Saya mau gabung lagi nih, ya. Mempraktekkan yang bagian perilaku. Etika dipandang sebagai ilmu tentang berperilaku. Etika dipandang sebagai ilmu tentang perilaku. Nah, mencakup aturan dasar yang dianut dalam hidup dan kehidupan. Ya, kalau kita berdasarkan pada Pancasila. Pancasila yang pertama terkait dengan agama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai yang universal. Ya. Yang ketiga nilai-nilai persatuan, ya, menjalin persatuan, persaudaraan, ya. Lalu nilai-nilai kebijaksanaan, ya, sila keempat, ya, kebijaksanaan dengan hikmat, dengan ilmu, ya. Dengan apa hikmat itu selain ilmu juga berarti memberikan pelayanan, ya. Khidmat, ya, khodimat, itu berasal dari bahasa Arab, artinya melayani, pelayanan, ya. Nah, berperilaku mencakup aturan dasar yang dianut dalam hidup dan kehidupan, ya. Bagaimana kita menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu etika. Bagaimana memberikan rasa adil tanpa adanya tebang pilih, ya. Nah, itu mengenai etika, ya. Pengertian politik. Kata politik berasal dari kata politics. Itu suatu kegiatan atau proses untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan konsep negara atau state atau ketatanegaraan, ya, atau kenegaraan, kekuasaan, ya, power, pengambilan keputusan, decisioning, kebijaksanaan, policy, pembagian, distribution, serta alokasi atau allocation, ya. Menurut Budi Arjo, ya, tahun 1981 halaman 89, ya. Nah, ini berarti bagaimana nih kalau etika politik, ya. Etika politik itu berarti bagaimana suatu kita apa namanya mempunyai kekuasaan, tapi kekuasaan itu memiliki dasar moral, bukan hanya sekedar kekuasaan yang menindas atau kekuasaan yang mencampakkan rakyatnya, ya, bukan hanya kekuasaan yang membuat kegaduhan, ya. Nah, itu namanya etika berpolitik, dengan konsep negara, ya, dengan dasar moral, ya, dengan dasar Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, ya. Bagaimana kita memiliki suatu kekuasaan, ya. Kekuasaannya itu dia tidak apa namanya menzolimi rakyat, ya. Kekuasaan yang tidak membuat rakyat menjadi resah, ya. Karena dia ada etika, etika. Nah, etika politik berdasarkan prinsip-prinsip etika atau penegakan dalam kehidupan berpolitik yang mencakup legitimasi negara. Legitimasi itu terkait dengan peraturan, hukum kekuasaan, dan penilaian terhadap legitimasi tersebut. Nah, ya, bagaimana penilaian terhadap legitimasi tersebut? Ya, legitimasi negara, hukum, kekuasaan, ya. Bagaimana hukum itu
memiliki etika, ya, tidak menciderai atau tidak, hukum itu tidak menzolimi, ya. Legitimasi, ya, adanya legitimasi itu adanya pengakuan, ya. Dan bagaimana menilai terhadap legitimasi tersebut? Sini Pancasila, ya. Apakah legitimasi tersebut sesuai dengan Pancasila? Apakah legitimasi tersebut telah mencakup ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, ya. Nah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan, ya. Kebijaksanaan, hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Lalu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, bagaimana legitimasi hukum tersebut? Apakah sesuai dengan Pancasila tersebut? Ya? Apakah legitimasi hukum tersebut telah menciderai, ya, ketuhanan yang Maha Esa atau menjadikan bangsa Indonesia ini tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan yang menyebabkan adanya perpecahan, adanya permusuhan, ya, adanya kesewenang-wenangan, tidak adanya kebijaksanaan, lalu menciptakan sesuatu yang tidak adil, ya, bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi bagaimana, ya, legitimasi tersebut, ya, apakah sesuai dengan Pancasila atau tidak? Kalau tidak sesuai berarti ya tidak dapat dilegitimasikan, ya. Nah, nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Nah, bahwa pelaksanaan atau penyelenggaraan negara yang berdasarkan etika politik menurut agar kekuasaan dalam negara dijalankan berdasarkan asas legalitas, ya, legitimasi hukum, yaitu sesuai dengan hukum yang berlaku, ya. Nah, Pancasila sebagai sumber hukum disahkan dan dijalankan secara demokrasi, ya, legitimasi demokrasi. Dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral, legitimasi moral, ya. Sumber etika, ya, legitimasi hukum. Hukumnya apakah sesuai, ya, dengan agama masing-masing, ya. Apakah hukumnya sesuai dengan kemanusiaan? Apakah hukumnya tidak memecah belah, ya? Harus mengandung nilai-nilai persatuan, tidak menjadi hukum yang justru memprovokasi perpecahan, ya. Tidak menjadi suatu hukum yang menciderai kebijakan, ya. Tidak adanya kebijaksanaan, ya. Tidak adanya ilmu, ya, pada hukum tersebut, tidak adanya hikmah, ya. Nah, dan hukumnya itu tidak mengandung nilai keadilan sosial, ya. Nah, harus dilihat legalitasnya, legitimasinya. Lalu disahkan dan dijalankan secara demokrasi, ya, demokrasi atau legitimasi demokrasi. Dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral, legitimasi moral. Nah, moralnya juga harus melihat dari tadi, ya, Pancasila, ya. Nah, Pancasila sebagai sistem filsafat melaksanakan tiga dasar tersebut, ya, maka penyelenggara negara harus berpegang pada ketiga hal tersebut, ya. Etika politik harus dilaksanakan baik oleh individu maupun dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan, nah, pejabat, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, harus beretika, ya, harus menghargai, harus ada nilai-nilai persatuan, ya. Ketika sedang rapat dewan, ya, ketika ada yang menyampaikan pendapat, ketua dewan harus menghormati, menghargai yang menyampaikan pendapat, ya. Tidak boleh membuat sesuatu yang dianggap meremehkan atau menciderai nilai-nilai persatuan. Contoh misalkan tidak boleh ketika seorang anggota, ya, menyampaikan pendapatnya lalu di-mute oleh ketuanya, ya. Nah, itu berarti dia tidak mengandung Pancasila di situ, ya. Ya, dia berarti menciderai Pancasila atau dia telah melukai Pancasila, ya, dia tidak mengamalkan Pancasila berarti, ya. Nah, begitu pula kita dalam kehidupan sehari-hari ketika ada orang yang berbicara, ketika ada rapat, ya, ketika ada musyawarah, entah itu di kampus kah atau di lingkungan rumah kah, ya.
Nah, berarti harus menghargai, kita dengarkan, ya, kita pertimbangkan, kita coba lihat baik dan buruknya, ya didengarkan aja dulu, ya. Nah, didengarkan, ditampung, ya, apakah itu bisa dijalankan atau tidak. Dan bahkan ada ya eh, saking apa ya menghormati pendapat orang lain gitu ya. Kalau ada tuh ya kalau dalam Islam ya, mungkin kalau yang agama lain boleh nih sharing-sharing ya. Jadi kalau misalkan dalam rapat nih ya, dalam Islam itu justru bagi yang pendapatnya diterima, bagi yang pendapatnya itu diterima dan dijalankan, justru orang yang mengutarakan pendapatnya itu ya dia beristighfar, dia memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa? Karena ketika terjadi keburukan ya, ketika terjadi keburukan atas pendapatnya itu, dia yang akan menanggung keburukan tersebut gitu. Nah, kalau kita kan sekarang terbalik ya, masing-masing ngotot-ngototan ya. Masing-masing menganggap pendapat orang lain itu jelek, buruk, pendapatnya yang paling bagus gitu kan. Nah, dia nggak tahu tuh kalau misalkan ternyata di dalam pendapat dia itu ada keburukan juga ya, ada kesalahan juga, ada yang harus dibenahi juga ya, ada yang harus dipertimbangkan juga. Itulah ya. Jadi ketika mengutarakan pendapat pun harus kita berhati-hati, harus mempertimbangkan baik dan buruknya ya. Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, ini paradigma. Paradigma ini adalah sumber nilai, kerangka berpikir, orientasi dasar, sumber asas, arah dan tujuan ya dari suatu perkembangan. Perubahan serta proses dalam satu bidang tertentu termasuk dalam bidang pembangunan reformasi maupun dalam bidang pendidikan. Suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi teoritis yang umum merupakan sumber nilai sehingga merupakan suatu sumber-sumber hukum. Dengan demikian, Pancasila digunakan sebagai dasar dan sumber nilai dan hukum dalam pembangunan serta reformasi, ya reformasi hukum, politik, dan ekonomi. Nah, jadi bagaimana nih kita melihat nilai-nilai yang ada yang dikembangkan, baik itu menjadi suatu sumber jadi hukum, ya. Nilainya itu harus ada nilai-nilai ketuhanan, ya. Tidak boleh ada nilai-nilai yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, tidak boleh, karena itu ateis, ya. Kita sebagai negara yang berdasarkan pada Pancasila ini sebagai sumber nilai ini harus mengakui adanya agama. Oleh karena itulah jangan membentur-benturkan antara Pancasila dengan agama. Itu aneh, ya. Kenapa? Karena dalam Pancasila sendiri itu adalah adanya nilai agama di dalamnya, ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ada kata-kata Tuhan di situ, ya. Ada Tuhan. Jadi jangan sampai ketika ada interview, ya, ketika ada wawancara yang dilakukan baik oleh lembaga pemerintah maupun lembaga swasta, jangan sampai ada suruh milih antara Pancasila dengan agama. Itu aneh, ya. Itu aneh. Kenapa? Karena Pancasila sendiri itu adalah ada agama di dalamnya. Tapi kenapa disuruh memilih, kan? Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Itu satu keanehan yang nyata itu ya. Memilih salah satunya ya berarti batal dua-duanya, ya. Itu berarti suatu keanehan. Nah, karena di dalamnya sendiri itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai ketuhanan itu ada dalam agama. Jadi antara agama dan Pancasila itu satu kesatuan, bukan suatu pilihan. Bukan sesuatu yang harus dipilih salah satunya, bukan. Itu udah menjadi satu kesatuan, nggak bisa. Atau mungkin gini ya, kalau saya mungkin ya contohnya, atau mungkin yang agama Kristen ya, ada namanya sepersepuluh. Ini ada yang Kristen nggak? Halo? Nih, kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Ada yang non-Islam sini?
Boleh, nggak apa-apa. Ada? Ini pada kemana ini? Halo, halo? Atau Islam semua di sini? Islam, Ya, Pak. Islam semua Islam, di sini. Pak. Ada Ada yang yang non Islam? Pak. Ada Pak. Siapa yang non Islam? Siapa? Adriel Pak. Adriel. Oh, Adriel. Adriel apa? Kristen atau Katolik? Kristen Protestan Pak. Oh, Protestan. Ada 1/10 ya? Iya Pak, namanya perpuluhan. Ah, betulan. Nah, jadi gini, ibaratnya kayak gini, Drill. Adriel suruh milih nih, kamu milih mana? Kristen, kamu menjalankan Kristen Protestan atau kamu menjalankan 1/10 gitu. Padahal kan 1/10 ya, 1/10 bener ya? 1/10 ini apanya Pak? Kalau misalnya dalam Eh, apa sih pengetahuan. amal gitu ya, amal, Ah iya, charity, benar. charity, Iya, ya, charity, benar. charity, ya kan? Adriel suruh milih, kamu menjalankan 1/10 atau kamu menjalankan Kristen Protestan. Nah, padahal kan 1/10 itu bagian dari Kristen Protestan gitu kan. Nah, di sini malah disuruh milih gitu kan, aneh gitu ya. Yang sesuatu yang udah di dalamnya, ya, yang udah jadi include di dalamnya, tapi dilepas dan suruh memilih gitu loh. Itu sama saja itu tuh. Kamu pilih mana? Pancasila atau agama? Nah, agama itu udah masuk dalam Pancasila, ya. Itu udah include, agama itu udah include dalam Pancasila. Kan sila pertama ketuhanan Maha Esa. Jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Sesuatu yang udah include dikeluarin, ya. Harus suruh milih gitu. Kan aneh gitu ya kalau ada yang kayak gitu kan. Ya, Drill ya. Ibaratnya kayak gitu teman-teman ya, kalau yang Kristen Protestan ya. Kamu milih mana? 1/10 charity atau kamu menjalankan ajaran Kristen Protestan? Loh, kok kan lucu ya gitu ya. Yang sudah include dilepasin disuruh milih gitu loh. Nah, sama tuh agama yang sudah include dalam Pancasila dipisahin disuruh milih. Kan aneh gitu kan. Nah, ketangkep ya apa analoginya ya. Ya, Drill? Iya Pak. Nah, kampus sebagai moral force. Nah, kampus sebagai sumber moral ya. Perguruan tinggi memiliki 3 tugas pokok dalam Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Nah, ini seorang dosen harus menjalankan yang namanya penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Oleh karena itulah bukan hanya mengajar, ya, tapi juga melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Dan melakukan penelitian, ya, harus juga menjalankan tadi itu ya nilai-nilai moral, ya, menjalankan yang namanya pengabdian masyarakat juga harus ada nilai-nilai moral, etika, ya adanya nilai-nilai Pancasila, ya. Harus menyadarkan masyarakat pentingnya berketuhanan, pentingnya berkemanusiaan, pentingnya bersatu, pentingnya kebijaksanaan, ya, dalam hikmat, ya, dengan ilmu, ya, pentingnya nilai-nilai keadilan, ya. Nah, perguruan tinggi dan pengembangan ilmu tidak bebas nilai, tidak bebas nilai, jadi harus ada nilai-nilai di dalamnya. Ya, jadi jangan sampai ada suatu apa namanya pengembangan ilmu itu mengatakan yang ujung-ujungnya berkesimpulan Tuhan itu tidak ada. Nah, itu bahaya ya. Jadi dalam pengembangan ilmu harus ada nilai-nilai agama ya. Harus ada nilai-nilai kemanusiaan. Harus ada nilai-nilai keadilan sosial ya, adab ya. Nah, harus ada nilai-nilai persatuan ya. Harus ada nilai kebijaksanaan ya. Harus ada nilai-nilai permusyawaratan, ya, ada nilai keadilan. Lalu harus terikat dengan nilai, ya, pendidikan tinggi tidak dengan pendidikan tinggi haruslah menghasilkan ilmuwan, intelektual, serta pakar yang bermoral, nah nih ya, bermoral ketuhanan yang mengabdi pada kemanusiaan. Harus memiliki moral nilai ketuhanan. Jangan sampai ada seorang apa namanya cendekiawan intelektual ya nggak ada di sini sih ya, di luar sana ya. Itu selalu dibenturkan dengan
agama, ya. Dan bahkan kalau teman-teman pernah lihat, ya, buku-buku dari luar negeri sana, kalau ada bicara tentang thinkers, orang pemikir, itu selalu disimbolkan dengan seseorang yang, mohon maaf ya, tanpa busana sedang berpikir. Nah, ini artinya apa? Adanya intelektualitas tapi tidak bermoral, ya. Intelektualitas tapi tidak memiliki nilai-nilai. Nah, ini bahaya, ya. Jadi harus ada nilai-nilai moral, ya, ketuhanan, ya. Di sini lengkap ya, pakar yang bermoral ketuhanan yang mengabdi pada kemanusiaan, ya. Pancasila dalam konteks dan Ketatanegaraan dan Undang-Undang Dasar 1945, ya. Pancasila dalam konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia. Pancasila sebagai stat fundamental norm, ya, norma dasar yang fundamental tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pancasila sebagai filosofi negara, ya, sebagai dasar, norma dasar yang fundamental, ya. Artinya mengubah, baik itu mengurangi maupun menambah Pancasila, itu sama saja membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Nah, dalam pembukaan itu menjadi yang fundamental, ya. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang mempunyai fungsi hubungan langsung yang bersifat kausal organis dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Karena isi dan pembukaan dijabarkan ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini penjabarannya, ya. Karena itulah ketika ada amandemen, yang di amandemen ada pasal-pasalnya, ya, bukan pada pembukaannya, ya. Nah, jadi penjelasannya ditambahkan gitu ya ketika amandemen, ya. Nah, jadi penjabarannya, ya, ditambahkan. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Pancasila merupakan bagian, ya, secara formal yuridis. Pancasila ditetapkan sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Pancasila berkedudukan sebagai norma dasar hukum positif yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi bagian, ya, bagian dalam pembukaan, ya, dalam alinea keempat gitu ya. Secara material Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia dan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, ya. Nah, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis, hukum dasar tidak tertulis juga, ya. Struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu demokrasi Indonesia dan penjabarannya menurut Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sistem kekuasaan. Lalu bagaimana asas otonomi, bagaimana hubungan antar lembaga negara, ya. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai hukum dasar yang tertulis, sebagai dasar hukum, sebagai norma yang mengikat, ya, lembaga pemerintahan, lembaga masyarakat, dan warga negara. Sebagai hukum yang menempati hierarki tertinggi dalam hukum tertulis negara. Nah, hukum yang tertinggi, ya, berarti apa? Setiap hukum di bawahnya itu dia harus mengikuti, ya, dia harus mengikuti. Jangan sampai, ya, ada peraturan, ada hukum, ya, itu tidak mengikuti, ya. Itu dia malah bertolak belakang dengan
hukum yang tertingginya ini, ya, sebagai alat pengontrol, ya, pengecek terhadap produk hukum yang lebih rendah. Jadi amatlah lucu ketika ada suatu hukum, ya, tapi bertolak belakang, yang menimbulkan keresahan masyarakat, yang menimbulkan seseorang itu dijadikan tidak sebagai manusia atau melanggar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kan jelas tuh sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu bagaimana dengan orang-orang, ya, yang mempertahankan tanah kelahirannya, ya, yang mempertahankan tanahnya, haknya, ya, tapi ya itu malah dilawan dengan hukum. Padahal dalam Pancasila itu jelas kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana kita harus memanusiakan manusia bangsa Indonesia ini dengan yang adil, ya, dengan adil dan dengan adab, ya. Nah, dia kan dengan adab, ya. Ketika menangkap orang juga harus dengan adab. Apalagi itu baru apa? Terduga, kan? Kan asas hukum kita praduga tak bersalah, belum apa? Terduga, kan? Nah, tapi ditangani dengan sangat-sangat represif, ya, sangat-sangat melanggar hukum. Nah, kepalanya diinjek lah, ya, tangannya di apa namanya ditarik, ya, kepalanya diinjek, ini ditarik tangannya, kan, bahkan ada yang apa dikuliti segala macam, ya. Nah itu kan berarti dia melanggar sila kedua. Nah itu bagaimana itu, ya? Saya nggak terpikir itu, ya, sebagai seorang aparat penegak hukum tapi melanggar sumber hukum, melanggar yang menjadi sumber hukum yang ada di negaranya sendiri. Menjadi pejabat hukum, pejabat pemerintah, tapi malah melanggar hukum yang menjadi dasar hukumnya, ya. Undang-undang dasar menurut sifat dan fungsinya ada suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok cara kerja badan-badan tersebut. Sifat Undang-Undang Dasar 1945. Singkat, ya, pertama itu pembukaan yang keempat, alinea keempat, ya, 37 pasal, dan yang 4 alinea, ya, 37 pasal, yang 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat tambahan. Memuat aturan pokok sebagai instruksi kepada pemerintah, luwes, supel, artinya dinamis dan tidak mudah ketinggalan zaman. Mengandung semangat penyelenggaraan negara yang baik, mengatur mekanisme dan sistem pemerintahan dalam suatu negara. Kesimpulannya, sebagai hukum positif dalam tertib hukum Indonesia yang tertinggi, Undang-Undang Dasar bersifat tertulis. Putusannya harus jelas dan mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara serta setiap warga negara. Norma-norma atau aturan dalam Undang-Undang Dasar harus dilaksanakan secara konstitusional. Selain hukum dasar tertulis, dapat juga konvensi sebagai aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Syarat konvensi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sebagai pelengkap Undang-Undang Dasar. Pengisi kekosongan karena Undang-Undang Dasar tidak mengatur. Berlaku berulang-ulang dan dipelihara merupakan kebiasaan dalam penyelenggaraan negara dan tidak tertulis. Negara dan bangsa. Pengertiannya, negara adalah suatu organisasi dari sekelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu, ya. Nah, ini pengertian negara, ya. Dan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut, ya. Nah, ini negara, pengertian negara. Ini sebenarnya ada dalam pendidikan kewarganegaraan, ya, teman-teman, ya.
Nah, ini juga unsur-unsur negara ini ada di pelajaran kewarganegaraan. Mungkin ini ya sampai sini. Ini udah lebih masuk ke kewarganegaraan ya, nanti ada mata kuliahnya sendiri ya. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Nanti absennya saya akan bikin link ya di Google Form, yang mana link tersebut akan saya masukkan dalam kolom deskriptif ya, dalam kolom deskriptif YouTube saya ya. Teman-teman nanti bisa lihat deskriptifnya ya. Linknya itu ya di dalam jadi kan dalam YouTube itu ada judul ya, lalu ada deskripsinya. Ya. Nah, di deskripsinya itu ada link Google Form ya. Nah, nanti bisa klik Google Form-nya di situ ya untuk absen ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jadi Pak izin bertanya, kalau Ya, misalnya itu berarti absennya nggak di komen Zoom, di Zoom lagi dong? Komen di iya, YouTube-nya lagi. iya. Tapi Tapi nanti Bapak adanya dikasih link absennya di YouTube-nya gitu atau gimana Pak? iya. Hmm. Ya, Oke, jadi terima seperti itu ya. kasih. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan ya, teman-teman? Kalau tidak ada mungkin kita tutup saja ya. Dibaca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.